Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya hadirat-Mu nyata dan sempurna. Oh Roh Kudus Allah, Engkau sedang bekerja di antara kami. Engkau sedang membakar kami yang letih lesu, yang lelah dan berbeban berat. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pertolongan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tetap di dalam hadirat Tuhan, kami hendak mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus Allah, layakkan dan kuduskan kami, supaya kami dibentuk menjadi bejana yang indah. Bejana kemuliaan yang penuh dengan firman Allah, yang penuh dengan roh Allah. Dan kami siap menggoncangkan dunia ini. Kami siap Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu bagi dunia ini. Tuhan sedang memakai kami semuanya. Tuhan sedang memberkati kami semuanya. Tuhan mengurapi kami semuanya. Terima kasih untuk WL, para singers, pemusik, semua penata layanan yang ada. Terima kasih untuk seluruh jemaat, juga nanti yang akan mengikuti lewat YouTube. Oh Roh Kudus, Engkau akan menjamah, memberkati, memulihkan dan melepaskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk diam untuk menerima isi hati-Mu. Biarlah kami dengan tenang, dengan nyaman dan dalam damai sejahtera menikmati isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih untuk WL, para singers, juga pemusik. Haleluya. Saya tetap masih mengajak kita untuk berada di dalam nuansa atau suasana Pentakosta, tapi dalam sisi yang Roh Kudus letakkan di hati saya, dan saya rindu untuk membagikan buat Bapak Ibu dan saudara semua yang hadir. Jangan bosan untuk membaca ayat ini, karena dalam beberapa minggu kita sudah membacanya. Saya ulangi, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima, supaya kita punya pemahaman yang benar tentang Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, kita akan baca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan baca dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat, sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Nanti Bapak Ibu baca di rumah seluruh pasal.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin meminjam gambar yang istri saya sampaikan beberapa waktu yang lalu pada peringatan Pentakosta. Tolong itu bisa ditampilkan. Awalnya Pentakosta itu diperingati sebagai hari turunnya perintah Allah di Gunung Sinai. Di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu hari pengucapan syukur atas panen gandum. Dan di dalam Perjanjian Baru diperingati sebagai hari dicurahkannya atau diturunkannya Roh Kudus atas para murid. Seringkali gereja hanya terkotak kepada Pentakosta identik dengan bahasa roh. Pentakosta seringkali dihubungkan dengan bahasa lidah, glosolalia. Tapi saya menyampaikan apa yang Roh Kudus tempatkan di hati saya. Pada saat kita merayakan Pentakosta dan hari-hari ini tetap berada di dalam nuansa Pentakosta, saya mengajak gereja, saya mengajak Bapak Ibu, saya mengajak diri saya untuk mengingat dan belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur ketika Bapak Ibu sedang menantikan janji Tuhan dan belum tergenapi. Mengucap syukur untuk setiap janji Allah yang tergenapi dalam hidupmu dan hidupku. Saya mengucap syukur untuk jemaat yang Tuhan izinkan berada di dalam penggembalaan di gereja ini. Tapi saya juga mengucap syukur buat mereka yang satu. Karena satu dan lain hal. Mereka akhirnya harus pamit dan berkata akan mencari yang menurut mereka lebih membawa mereka bertumbuh dan berkembang. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah berkata, Tuhan, saya rindu harus lebih banyak jemaat di gereja ini. Siapa yang gak suka kalau kursi-kursi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tapi saya jauh lebih suka kalau di kursi-kursi ini semua yang duduk anak-anak Tuhan yang hidup benar. Yang melakukan firman Allah. Yang ketika hidup setiap hari orang melihat kita, orang melihat Yesus di dalam hidup kita. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di luar gedung gereja ini ada banyak orang yang susah, yang sulit. Sulit menjaga hubungan di dalam keluarga. Sulit di dalam bekerja. Sulit di dalam mempertahankan keuangan dan perekonomian. Sulit ketika menghadapi sakit penyakit. Tapi di dalam masa Pentakosta ini, sudahkah Bapak Ibu dan saya belajar mengucap syukur? Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka kamus di dalam Alkitab. Jadi bersyukur yang bawa Alkitab. Yang tidak bawa saya nggak tahu. Di apa itu? Laptop atau notebook atau apa? Tab atau handphone.
Ada kamus enggak? Saya ajak Bapak Ibu membuka kamus Alkitab. Karena saya selalu bawa Alkitab, saya bisa membuka kamus Alkitab. Jadi di bagian belakang Bapak Ibu. Mari kita lihat pada bagian hari Pentakosta. Dikatakan seperti ini, ya, dalam kamus kata hari raya Pentakosta. Saya baca ya Bapak Ibu, perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Dalam bahasa Yunani Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Kalau dalam perjanjian baru sesudah kebangkitan Yesus. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Lalu berkata, tunggu di Yerusalem. 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus untuk membaptis mereka. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Yang saya mau garis bawahi adalah sekian waktu mereka mengucap syukur. Saudara bisa bayangkan orang yang mengucap syukur itu pasti ekspresinya, gaya hidupnya, sikapnya dalam menghadapi pergumulan, permasalahan pasti beda dengan orang yang tidak mau mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu pagi hari ini kita belajar mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada apa di dalam ucapan syukur? Saudara, kalau orang gak ada masalah, semua baik-baik, sehat, keuangan lancar, mengucap syukur itu gampang. Coba bilang sama kanan kiri, gampang. Tapi kalau saudara menghadapi hubungan keluarga yang tidak baik, saudara mengalami kondisi fisik yang menurun, saudara melihat pekerjaan yang tidak seperti biasanya, bisakah saudara tetap mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara, mengucap syukur adalah sikap hati yang sangat penting dalam kehidupan rohani. Dan saya percaya mengucap syukur bukan hanya penting dalam situasi dan kondisi kehidupan rohani, tetapi dalam kehidupan jasmani pun mengucap syukur itu pasti sangat diharuskan, diharapkan, disarankan dan didukung. Baik oleh ilmu kedokteran, baik oleh situasi kehidupan sosial. Mengapa kita harus mengucap syukur? Kita lihat sebentar, ada banyak alasan Bapak Ibu. Jadi sementara Bapak Ibu duduk ini, saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu. Saya tidak tahu situasi apa yang Bapak Ibu alami. Tapi Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan yang tahu. Kecuali Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saya. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Setidaknya di antara banyak alasan yang harus menjadi pengingat kita, mengapa kita harus mengucap syukur? Maka 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah bahkan dalam segala hal. Alkitab loh yang berkata, bukan saya. Alkitab. Kalau saya yang ngomong, Bapak Ibu mungkin bisa, orang Jawa bilang mencep, ya, atau mungkin mencibir. Tapi Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu perintah Allah. Ada banyak orang percaya itu selalu berkata, Pak, caranya bagaimana saya melakukan kehendak Allah?
Caranya bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan? Caranya bagaimana saya bisa sungguh-sungguh Tuhan suka dengan apa yang saya harus lakukan? Tidak usah banyak hal, tidak usah banyak tanya, lakukan saja. Jaga sikap hatimu untuk selalu mengucap syukur. Ayatnya jelas, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, jauh dari semua yang saudara bisa lakukan. Kenapa saya memuji Tuhan? Saya begitu rupa ingin mengekspresikan sesuatu kepada Tuhan. Karena saya mengucap syukur. Kenapa saya bertemu saudara, saya akan bertanya bagaimana kabarnya? Apa yang harus didoakan? Saya berkata damai sejahtera atasmu. Saya berkata shalom kepada Bapak Ibu. Itu ekspresi saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan bersama Bapak Ibu. Apa berarti lalu saya gak punya masalah? Apa berarti lalu Bapak Ibu gak punya masalah? Apa berarti adik-adik yang sekolah gak punya pergumulan? Apa berarti saudara gak pernah punya sesuatu yang sedang harus diselesaikan? Saya percaya kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, mulailah untuk mengucap syukur atas segalanya. Bagaimana Pak kalau istri saya tidak baik? Bagaimana Pak kalau anak saya tidak baik? Bagaimana Pak kalau suami saya tidak baik? Bagaimana Pak kalau pelanggan saya tidak baik? Bagaimana Pak kalau saudara saya tidak baik? Bagaimana Pak? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Tetap jawabannya adalah mengucap syukur dulu. Saudara, kan ini sebuah perintah. Mengapa saudara harus mengucap syukur? Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, lakukan ini. Berarti ketika saudara melakukannya, ada kuasa di balik mengucap syukur. Itu akan membawa saudara berubah. Kondisinya belum berubah, situasinya belum berubah, tapi hatimu berubah. Hatimu diubahkan. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Supaya di sepanjang hidupmu saudara selalu mengingat Tuhan gak punya rancangan yang buruk. Tuhan gak pernah punya rencana yang tidak baik. Tuhan adalah Allah yang maha baik. Bukan hanya baik, maha baik. Semua rancangannya atasmu dan ku adalah yang terbaik. Terkadang kita nggak tahu hari ini, tapi pada akhirnya kita akan tahu. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kalau kita mau mengucap syukur, itu berarti kita masih ingat kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak belajar mengucap syukur, mulai tidak mau mengucap syukur, saudara hanya melihat persoalan yang berat, pergumulan yang hebat, kondisi yang menghancurkan, saudara akan melihat Allah mulai tidak baik. Dan iblis akan masuk untuk merusak atmosfer rohani. Dan iblis akan membuat saudara tidak bisa menikmati dimensi kerajaan Allah. Kenapa saya harus mengucap syukur? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita akan lihat Bapak Ibu. Orang yang suka mengucap syukur, maka pikirannya, maka hatinya akan dipenuhi damai sejahtera Allah. Berkali-kali saya berkata tidak ada toko yang jual damai sejahtera. Meskipun toko itu namanya toko
damai sejahtera. Saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah kebutuhan saudara, di tengah-tengah permohonanmu tentang anak, tentang istri, tentang suami, tentang keluarga, tentang penyakit, tentang keuangan, tentang masa depan, tentang segala macam proses kehidupan. Ayat 7. Ketika saudara mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Bukan damai sejahtera yang diciptakan oleh seseorang yang membuat saudara senang. Tapi ini damai sejahtera dari Allah. Dari sorga. Yang melampaui apa? Segala akal. Melampaui apa? Segala pemikiran kita. Itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau setiap hari kita selalu senyum di tengah segala pergumulan hidup. Saudara lihat cermin pun saudara akan senang. Lihat diri sendiri. Apalagi orang lain yang lihat Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau buka mata, ya, pagi bangun, itu wajah sudah seperti pepaya. Sepanjang hari semakin lonjong kayak dua pepaya. Saudara, kira-kira saudara berkaca pun saudara akan susah. Orang lain lihat saudara juga akan takut. Oh saudara, dengan mengucap syukur akan membawa hatimu, membawa pikiranmu mengalami damai sejahtera Allah. Amin. Damai sejahtera Allah. Siapa yang tidak mau? Belajarlah mengucap syukur. Jadi pagi hari ini lewat kisah para rasul yang kembali mengingatkan kita tentang Pentakosta, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, mari kita belajar mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, Pentakosta tidak hanya mengingatkan kita untuk mengucap syukur. Kita baca kembali kisah para rasul 1, ya, ayatnya yang ke-5. Mulai 4 ya sampai 5. Nah, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Istilah baptisan air kita sudah tidak asing. Yang cukup asing mungkin istilah baptisan Roh Kudus. Mungkin kita juga kenal istilah baptisan Roh Kudus. Tapi ada banyak gereja yang juga menentang adanya baptisan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang baptisan Roh Kudus, ya, yang diistilahkan juga tentang pencurahan Roh Kudus, seperti yang dijanjikan di dalam ayat 4 dan 5, itu Yesus maksudkan bukan untuk mengesampingkan sehingga kita hanya mementingkan baptisannya saja, tapi menduakan, mentigakan, mempersekiankan pribadi Roh Kudusnya. Orang hanya mengejar manifestasi, orang hanya mengejar baptisannya, tapi melupakan sumbernya, yaitu Roh Kudusnya sendiri. Saudara, waktu ayat 4 dan 5 ditulis oleh Dr. Lukas atau Tabib Lukas, saya percaya
Yang dimaksudkan di sini supaya kami semua, waktu itu para murid, menjadikan Roh Kudus, Parakletos, itu Allah di dalam kita. Ini istilah yang waktu itu istri saya sampaikan. Immanuel itu Allah beserta kita. Tetapi Roh Kudus yang disebut Parakletos itu Allah di dalam kita. Bapak Ibu bayangkan kalau Allah di dalam kita. Coba Bapak Ibu renungkan. Allah beserta kita dan ketika Allah di dalam kita. Ketika Allah ada di dalam saya, tidak boleh ada sakit penyakit. Loh, bener nggak? Saudara bertemu orang yang lemah. Ada Allah ini di dalam hidup saya. Dia harus bangkit. Kelemahan tidak boleh dekat sama saya. Karena di dalam saya ada Allah. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Percabulan, perjinahan, kehidupan yang gak benar. Ketika mendekat dan kita dekat dengan orang itu. Harus rontok gitu. Berapa banyak saudara sadar di dalam hidupmu ada Allah. Coba buka 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Roh Kudus itu pada waktu istri saya menyampaikan sudah disebut Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Tetapi Roh Kudus bukan Allah nomor 3. Saudara, kehadiran Yesus yang tadinya terbatas sekarang diwakili oleh Roh Kudus. Tidak terbatas. Pada waktu Yesus ada sebagai manusia, secara geografis kehadirannya dibatasi ketika di Israel. Tapi Roh Kudus yang sama minggu pagi hari ini mengurapi saya adalah Roh Kudus yang sama mengurapi hamba-hamba Allah di banyak gereja di seluruh belahan dunia yang hari ini pas minggu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa rumah Allah? Siapa gereja yang sebenarnya? Hidupmu. Hidupmu dan hidupku. Ya. Dan bawa Roh Allah diam di dalam kamu. Terus jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iblislah yang akan memberikan sakit penyakit dalam tubuhmu. Iblislah yang akan membuat saudara cemas, khawatir, gelisah, takut. Iblislah yang akan menanamkan di pikiran kita bahwa masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan istri kita, masa depan suami kita, masa depan rumah tangga kita, masa depan keluarga kita akan hancur. Tidak ada di dalam kamus Tuhan. Saudara, Alkitab berkata ketika Saul diurapi Roh Kudus, Saul menjadi manusia yang lain. Manusia yang lain itu maksudnya bukan lalu manusia dari planet, bukan. Manusia lain artinya betul-betul di dalam hidupnya menunjukkan bagaimana orang yang mengalami karya Allah di dalam dirinya. Saul tidak akan menipu lagi. Saul tidak akan berbohong lagi. Saul akan punya integritas. Saul tidak lagi takut. Saul tidak lagi khawatir. Saya tidak sebut banyak contoh yang lain karena terlalu banyak di Alkitab. Dan yang lalu sudah sering disebutkan. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu
Alkitab secara utuh dan benar. Apa yang Allah halalkan, jangan kau haramkan. Tapi apa yang Alkitab katakan itu tidak boleh, jangan saudara bilang itu boleh. Saudara, saya tidak melarang saudara minum vitamin. Saya tidak melarang saudara minum obat. Saya tidak melarang saudara pergi ke dokter. Jangan salah dengan saya. Tapi saya ingin membawa saudara melihat dan menyadari, kalau tubuhmu adalah rumah Allah, kenapa engkau isi dengan sampah? Oh, jangan pernah lagi. Apa Pak maksudnya sampah? Pikiran yang kotor, pandangan yang gak benar, perasaan-perasaan yang saudara tumbuh kembangkan, sakit hati, tersinggung, lebih dari kecewa, kuciwa sama Tuhan, bukan kecewa, kuciwa. Terus apa lagi? Tuhan katanya adil, Tuhan katanya benar, kenapa saya ngalami ini, kenapa itu enggak? Saudara mempertanyakan keadilan Tuhan. Saudara, baptisan Roh Kudus bagi sebagian besar gereja, ya, itu berarti karya Allah yang terjadi sekali untuk selamanya pada saat seseorang lahir baru. Jadi sekali pada saat seseorang lahir baru, menurut beberapa gereja pandangannya seperti ini. Jadi ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memasukkan orang percaya ini ke dalam tubuh Kristus atau gereja. Jadi ini pengalaman yang terjadi sekali saja dan tidak terpisah dari keselamatan. Ada ayatnya enggak? Mereka pakai dasar ayat. Tapi mereka menyamakan bahwa baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda. Ya, kalau kepenuhan Roh Kudus itu adalah hal yang selanjutnya dari baptisan Roh Kudus yang akan terjadi berulang dan menjadi bagian dari proses pengudusan atas seseorang serta kehidupannya yang taat sampai Tuhan panggil pulang. Ini versi yang pertama. Tapi versi yang kedua, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani setelah lahir baru. Di mana orang percaya itu menerima pencurahan Roh Kudus secara khusus. Seringkali disertai manifestasi karunia roh seperti berbahasa roh. Di dalam kitab Kisah Para Rasul juga disebutkan ada yang bernubuat, ada yang mendapat mimpi, ada yang mendapat penglihatan, ada yang mengalami hadirat Allah yang sedemikian rupa. Jadi ayatnya juga banyak. Saya dan gereja ini itu memilih dan mengimani versi yang kedua. Memang pada saat seseorang percaya Tuhan Yesus, keselamatan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi dalam pengertian saya, baru dimeteraikan oleh Roh Kudus. Harus ada langkah berikutnya, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, di sini ada perbedaan lagi. Gereja tertentu berkata kalau baptisan Roh Kudus tanda satu-satunya adalah berbahasa roh. Tapi sepanjang saya menyelidiki Alkitab, sebetulnya bahasa roh itu bukan tanda fisik satu-satunya. Termasuk ada yang bernubuat, ada yang mengalami hadirat Allah yang sedemikian rupa. Tapi saya tidak membahas itu, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Saya juga tidak tunjukkan ayat-ayatnya karena sangat banyak. Tapi yang pasti adalah pada waktu Pentakosta, ketika para murid dibaptis oleh Roh Kudus, ini yang penting. Tujuan Roh Kudus itu apa? Nah ini Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, dari Injil Yohanes pasal 14, 15 dan 16, saya hanya mengutip dari Kisah Para Rasul pasal 1. Mari sekarang kita lihat. Tujuannya untuk apa saudara menerima baptisan Roh Kudus? Ya, mari kita lihat. Kita balik lagi Kisah Para Rasul 1. Sekarang kita baca ayat 8. Supaya saudara jangan jadi anak Tuhan yang lemah. Supaya saudara jangan jadi anggota gereja yang tidak punya kemampuan dan kuasa. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau saudara mengaku sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara harus hidup di dalam kuasa Allah. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kuasa itu bukan untuk membohongi orang. Kuasa itu bukan untuk menjatuhkan orang. Kuasa itu bukan untuk mempermalukan orang. Tetapi kuasa itu supaya memperlengkapi saya dan Bapak Ibu menjadi saksi Kristus. Berapa banyak yang sudah jadi saksi Kristus? Angkat tangan. Saudara jadi saksi kepada setiap orang yang bisa kita jumpai. Menjadi saksi kepada sebanyak mungkin orang. Saudara, saya mengutip sedikit kemarin begitu ibadah Yud akan mulai, Ibu Eli berkata kepada saya, Pak, di belakang rumah ada anak Tuhan, tapi sakit sudah lama. Bapak mau mendoakan, saya harus mau, kita akan ke sana. Kita akan katakan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh penyakit apapun. Kita akan buktikan dan tunjukkan. Selesai ibadah Yud di rumah Ibu Eli, kita datang. Saya, Bu Eli, istri Mbak Ida ya. Sama siapa lagi? Sudah. Saya bertemu dengan istrinya, singkat cerita disampaikan sebetulnya itu sudah disebut stadium 4 kemarin. Jadi itu kanker hati stadium 4. Saya bilang, Ibu, iman itu timbulnya dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Ibu ini berkata, hari ini saya sudah hilang pengharapan. Saya bilang tidak. Saya datang, saya ngomong firman Tuhan. Sekarang iman Ibu bangkit enggak? Saya dibangkitkan iman saya. Ibu harus percaya Bapak pasti sembuh. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Asal Bapak mau betul-betul hidup seperti yang sudah Alkitab janjikan dan katakan. Kalau Tuhan panggil pulang itu satu hal yang berbeda. Jangan menyalahkan Tuhan. Lakukan bagian kita. Tuhan akan menyelesaikan bagiannya. Amin. Saudara yang sakit dengar saya pagi hari ini. Itu penyakit tidak akan tahan dalam tubuhmu. Karena ada Roh Allah dalam hidupmu. Ada Roh Kudus. Makanya kasih makan tubuhmu dengan firman Tuhan. Jangan berita-berita yang gak benar. Kenapa? Iman selalu tumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan iman kalau yang saudara dengar bukan apa yang Alkitab katakan. Sudah percaya saya. Saudara tidak akan mengalami
menerima bagaimana Tuhan berjanji akan menyembuhkan. Di tempat yang lain saya mengkhotbahkan tentang firman ini dari sisi yang berbeda. Bagaimana Pentakosta membawa kita untuk belajar menantikan janji Tuhan. Saudara, kesembuhan itu janji Tuhan atau bukan? Benar ya? Kalau janji Tuhan, Tuhan janjinya kapan? Sudah 2000 tahun yang lalu. Bahkan ribuan tahun sebelumnya. Ibadah ini besar kuasanya. Tuhan akan memberkati roti makananmu. Dia akan menyembuhkan engkau dari penyakitmu. Amin. Haleluya. Haleluya, ada Tuhan di tempat ini. Kalau saudara dengar khotbah ini, bilang, sakit penyakit, kamu kok masih tahan di tubuh saya? Pergi sekarang. Saya minta Tuhan kasih saya jantung yang baru. Saya minta Tuhan kasih saya ginjal yang baru. Saya minta Tuhan kasih saya liver yang baru. Bisa nggak? Gampang buat Tuhan. Saya ingat ibu saya itu pernah mengajarkan sebuah nyanyian. Bukan mengajarkan, beliau suka nyanyi tapi saya ingat. Ingatnya kapan? Ya pas mau khotbah itu saya ingat lagu itu. Saya nyanyikan itu. Saya mau nyanyikan sekarang. Saya nggak tahu Bapak Ibu ingat atau enggak. Tapi itu menginspirasi saya. Ibu saya tidak meninggalkan warisan secara materi dunia. Ya, sangat sedikit. Memang beliau sangat sederhana. Tapi iman yang besar. Dan yang saya heran itu pas saya mau khotbah di satu gereja. Lagu itu muncul. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap baris ayat pasal ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya. Bagaimana saudara menjadikan Allah yang berjanji, janjinya itu milikmu personal, pribadi. Saya waktu itu seperti mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan itu saya khotbahkan. Bapak Ibu tahu lagu itu? Mungkin ada yang belum lahir. Ibu saya cuma menyanyikan biasa. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap baris ayat pasal ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya. Oh, janji Tuhan bukan punyamu, punyaku. Setiap orang akan ngomong seperti itu, punyaku. Janji tentang berkat, janji tentang apa lagi? Hidup yang kekal, janji tentang kesembuhan, janji tentang kesehatan. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka hidupmu dipenuhi kuasa. Amin. Yang keluar dari mulutmu harus yang sesuai firman. Bukan pagi bangun tidur ya cekot-cekot, siang cekot-cekot, malam ini cekot-cekot, sepanjang hari cekot-cekot terus. Akhirnya cekot-cekot itu inti hidupmu. Mulai sekarang berubah dan bertobat Bapak Ibu. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dengan baptisan Roh Kudus, saudara sekarang mengalami kehidupan di mana hadirat Roh Kudus itu nyata. Saudara dipenuhi kuasa. Saudara menjadi saksi untuk apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, orang apa? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui hidupmu. Sebetulnya anak saya nggak bisa sekolah Pak.
Tapi Tuhan buka jalan luar biasa. Akhirnya dia sekolah. Itu perbuatan besar. Amin. Saya tidak perlu berikan contoh yang lainnya. Apa perbuatan besar, semua pasti tahu. Sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Kalau kuasa itu ada dalam hidupmu, ya. Kalau saudara mau menjadi saksi, saudara akan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara lihat, Tuhan berjanji apa ketika Roh Kudus itu yang tanpa batas ada dalam hidupmu? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, Allah di dalam hidupmu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 12. Ayat 12-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Yang hadir ini ada enggak orang yang enggak percaya? Semua orang yang percaya di sini. Maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku di sini kata ganti untuk Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan pada zamannya waktu itu. Saudara, kalau ada manifestasi, kalau ada fenomena, kalau ada gejala yang kita belum ngerti, hanya karena saudara belum ngerti, bukan berarti saudara harus menolak itu. Sampai hari ini saya nggak pernah ngerti secara logika saya. Pada waktu KKR itu di Stadion Tambak Sari, ketika urapan Allah begitu dahsyat, itu ada orang yang duduk di tengah itu bisa terlempar ke belakang. Saudara, itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal stadionnya ini kan sangat besar, tanggung, jarak si hamba Tuhan dengan orang yang duduk di tengah itu sangat jauh. Mungkin secara logika kita tidak akan pernah ngerti bagaimana orang yang punya ilmu harimau, dia hadir di satu persekutuan, gak ada yang nyentuh, gak ada yang tahu waktu itu. Tapi ketika jemaat menyembah, jemaat memuji, tiba-tiba orang ini terpental keluar pintu. Saudara, ada banyak hal secara fenomena yang mungkin kita nggak ngerti. Tapi jangan cepat menghukum dan menghakimi. Ya, karena saya percaya roh yang tidak terbatas ini sedang melakukan bagiannya secara luar biasa. Saya berkata kepada istri saya, masih ingat nggak sekian bulan yang lalu di belakang mimbar ini saya menyampaikan sebuah kata-kata profetik bahwa akan terjadi bulan-bulan ke depan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang akan tutup, kolaps, bangkrut. Ya, ingat. Dan itu sedang tergenapi. Tapi kemarin saya bilang kepada istri saya, dan tahun depan kita akan melihat sebuah kegerakan Allah yang besar yang akan melanda gereja-gereja. Tapi bagi mereka yang tidak punya hati lapar dan haus akan Tuhan, mereka yang tetap hidup di dalam zona agamawi, ibadah dibatasi dengan liturgi buatan manusia, mereka hanya akan domblong. Bahasa Perancis domblong. Tahu Bu Yani domblong bahasa Perancis ini. Mereka tidak akan pernah melihat kegerakan Allah dan tidak akan mengalaminya. Dan saya berkata kepada istri saya, tidak mau. Saya harus ada di dalam pusaran gerakan itu. Dan saya berdoa gereja ini juga harus sama. Saudara juga harus mengalami itu. Di tengah-tengah berita peperangan. Di tengah-tengah keberadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara, mari kita menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara dipanggil menjadi seperti siapa? Tuhan Yesus atau temannya Tuhan Yesus? Bukan temannya, tetangganya Tuhan Yesus malah. Hah? Seperti Tuhan Yesus? Ya sudah baca. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Setelah baca ayat ini semua bangkit berdiri.
Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Musik boleh siap di tempat. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kalau diurapi Roh Kudus, diurapi kuat kuasa. Maka Yesus ini berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Siapa yang percaya Tuhan menyertai hidupmu? Siapa yang percaya Tuhan menyertai hidupmu? Mari bangkit berdiri. Saudara, kita mau undang dan mempersilahkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus disambut di tempat ini. Oh, ada banyak hal yang luar biasa yang Roh Kudus akan lakukan. Saudara yang sakit, terima kesembuhanmu. Saudara yang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap sama. Baik kemarin, hari ini, juga besok. Bahkan selama-lamanya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan membatasi hadirat Tuhan. Jangan membatasi apa yang Roh Kudus bisa kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita. Setelah saudara lahir baru, tidak berarti saudara sudah selesai dengan Roh Kudus. Tidak. Tetapi sesudah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, untuk menjadi dipenuhi Roh Kudus, saudara harus menunjukkan hidup bergantung, bersandar, dipimpin, dan terus menerus tunduk kepada Roh Kudus. Itu dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Jikalau itu memungkinkan, saudara tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Dan saudara berkata sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai sakit penyakit, hai segala kelemahan tubuh, tempatmu bukan di dalam hidupku. Tempatmu bukan di dalam tubuhku. Tempatmu bukan di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bakar. Saudara yang melihat lewat YouTube, terima kesembuhanmu. Terima mujizat. Terima keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh anggota tubuhmu. Tuhan memberkati semua panca indramu. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami adalah rumah Roh Kudus. Segala roh kebencian, segala roh kekecewaan, segala roh sakit hati, segala roh kecemasan, segala roh kekhawatiran, segala roh ketakutan, pergi. Go dalam nama Tuhan Yesus. Saya bakar dengan api dari sorga. Segala dampak pekerjaan praktek-praktek sihir, okultisme, yang disadari ataupun tidak, yang pernah diikuti pada masa lalu, saya bakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepas. Oh Roh Kudus Allah, Engkau ada di tempat ini. Oh Roh Kudus Allah, Engkau disambut di tempat ini. Maka keajaiban sedang terjadi. Mujizat sedang berlangsung. Proses kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman.
Janjinya adalah untukmu dan untukku. Jadikan ini sesuatu yang spesial, yang khusus, yang personal. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan berjalan dan melangkah di dalam kuasa Allah yang tanpa batas. Maka dimanapun kami berada, ada kuasa kebangkitan Allah. Ada kuasa yang mengalir lewat hidup kami. Lewat perkataan kami. Ada banyak orang yang akan dipulihkan. Ada banyak orang yang akan diubahkan. Hamba berdoa akan terjadi pemulihan dalam keluarga. Pemulihan di dalam pekerjaan. Pemulihan di dalam keuangan. Saya berdoa apa yang iblis sudah curi dari kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan dikembalikan dengan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Engkau akan melihat karya Allah yang ajaib. Engkau akan menerima mujizat. Engkau akan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Dan engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan lebih sungguh-sungguh. Dan engkau akan mendeklarasikan kemenangan. Engkau akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan engkau akan menyatakan kuasa Allah dalam segala sisi kehidupanmu. Saudara yang hari-hari ini engkau tertekan, yang hari-hari ini engkau putus asa, yang hari-hari ini saudara kehilangan pengharapan, yang hari-hari ini saudara punya pergumulan yang berat, letakkan tanganmu di atas hatimu, letakkan tanganmu di atas dadamu, dan saudara mulai berkata, Roh Kudus Allah, inilah hidupku. Angkat dan ambil segala sampah, segala yang tidak benar atas hidupku. Dan aku terima kekuatan yang baru. Aku terima pertolonganmu. Dan aku akan mengalir di dalam dimensi kasih dan kuasa yang baru. Oh haleluya. Mari saudara, saya memberi kesempatan saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara boleh mendeklarasikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bapa, lanjutkan belas kasihan-Mu, lanjutkan kemurahan-Mu, lanjutkan kebajikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sungguh ya Tuhan Yesus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami memuji, kami meninggikan, kami mengagungkan Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami memberikan hormat, kemuliaan, pujian bagi Tuhan. Kami dipertemukan minggu mendatang dalam ibadah yang penuh berkat dan luar biasa. Hadirat Tuhan nyata dan sempurna. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberi kemenangan. Setiap rupiah persembahan anak-anak-Mu, baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia, Tuhan sudah memberkatinya. Amin. Tuhan menyatakan kemenangan, kemurahan, kebajikan,
kebaikan pertolongannya dan kami menerimanya. Terima kasih Bapa di sorga, layakkan kami, jadikan kami berkat, penuhi kami lebih dan lebih lagi. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat presiden dan wakilnya, semua menteri, DPR, MPR, gubernur, wali kota, bahkan sampai tingkat RW, RT, semua diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, yang maha baik, telah memberkati kami semuanya. Yang hadir, yang tidak bisa hadir, yang nanti akan mengikuti dari YouTube, semuanya tanpa terkecuali boleh mengalami kemenangan, kemuliaan dan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kerinduan dan pergumulan kami. Kami juga menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau dan menyertai semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang, angkatlah kedua belah tangan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.